Selamat Selamat datang di Potekan Atu. podcast Teknik 81. Yoi. Bersama gua di sini Komeng. Dan gue sendiri Bung Nat. Di sini kita mau bahas apa sih? Di sini kita akan bahas beberapa hal dari segi pendidikan, keorganisasian, bahkan dinamika kampus pun akan kita bahas di sini, serta masih banyak lagi hal-hal yang bakal kita bahas. Dan nggak lupa juga podcast ini dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Nah, buat masyarakat teknik, jangan lupa ya dengerin podcast ini. Dengerin. Kalau sampai enggak, gabus apin lu. Hai. Selamat datang kembali bersama gua Komeng. Dan gue Bung Nat. Mau bahas apa nih Bung Nat kali ini? Hari ini kita bahas tentang tantangan dan keuntungan berorganisasi di saat masa pandemi ini. Kebetulan kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat terhormat lah ya. Bukan main, terhormat sekali Bung. Bisa memperkenalkan diri? Nama asli apa nama samaran nih? Pastilah, Anda itu ketua BEM. Ya, sebelumnya terima kasih yang udah mau mengundang dari Bung Nat dan Komeng. Sebelumnya perkenalkan, gue di sini selaku ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2020-2021. Nama asli gue Chris Stefan Bilasi, biasa dipanggil dengan akrab Chris. Ketua BEM ya. Iya sih, ketua BEM ya. Jadi deg-degan nih. Deg-degan Mau ngomongnya. nanya juga ya. Coba Bung Nat aja dah yang nanya dah. Boleh. Takut kita santai ini ya Pak ya. santai lah, nggak usah tegang. Santai lah. Ya. Santuy. Kayaknya pembahasan kita nih tentang ini berhubung ini Bapak BEM ya. Apa sih itu BEM? Nah, coba bisa dijelaskan ke masyarakat teknik mungkin Secara sederhana mungkin. secara literasi yang mumpuni. Boleh. Boleh. Bebas. Secara bahasa mahasiswa apa? Boleh. Boleh. Bahasa bebas. Bebas pokoknya. Apa Jadi, itu BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Iya. Itu kepanjangannya. oh iya. Serius dong. Jadi pengertian dari BEM ini gue anggap jadi suatu wadah yang menampung aspirasi dari kelima himpunan yang ada di Fakultas Teknik. Yang pertama ada himpunan mahasiswa geodesi dari jurusan geodesi, yang kedua ada himpunan mahasiswa planologi Widya Penata Bumi dari planologi, dan yang ketiga ada himpunan mahasiswa sipil dari teknik sipil, yang keempat ada himpunan mahasiswa teknik elektro, dan yang kelima ada himpunan mahasiswa teknik geologi GEOI. Itu Ya, berarti secara generalnya mewadahi ya Pak BEM ini. ya, dan sebenarnya dari mewadahi ini juga bisa diimplementasikan menjadi suatu bentuk kegiatan ataupun suatu prasarana dari Fakultas Teknik demi menunjang di segi organisasi maupun segi akademiknya, begitu. Tapi kan itu lebih ke arah legislatif lah, tapi bisa juga dari BEM ini. Tapi secara generalnya ya selaku badan pelaksana di tingkat fakultas lah gitu. Iya. Lumayan rumit sih ya pembahasannya sih ya. Dari penjabarannya itu udah begitu wah banget lah. Berarti BEM itu apa? Ya gitu sih, ketua organisasi Kan aja. Tadi udah ditanya Bu, udah dijawab tadi teh. Astaga. Maaf lah. Ini mah punten Pak ya, memang ya Bung Mengska ini rada begini sih. Kan kita awam nggak tahu nih Pak BEM, maaf nih ya. Saya orang awam nih, maaf nih. Ya, tadi mungkin udah dijelasin sama Pak BEM sendiri ya. Apa itu arti dari BEM? Mungkin kita boleh tahu apa sih fungsi BEM tersendiri ini di Fakultas Teknik? Sebenarnya kalau dibicarakan fungsi, banyak fungsinya. Mungkin salah satu yang jelas yang tadi sempat gue bilang itu menyalurkan aspirasi lah. Tuh. Dan yang kedua mengimplementasikannya dalam bentuk suatu kegiatan.
karena selaku badan pelaksana. Dan ketiga ya secara generalnya ya menjalankan suatu kewajiban yang ada di dalam keorganisasian kita ini, yang terkhususnya di ranah fakultas ya, di ranah fakultas teknik lah. Iya. Tuh fungsi BEM. Dan oh ya, sama mengkoordinasikan dari kelima jurusan ini. Kelima jurusan dan ya terutama kelima himpunan ini ya. Ya, Himpunan mahasiswa jurusan yang ada di sini. Saling mengkoordinasi ya dia ya. Menarik sih memang. Iya. Bersyukur. Apalagi buat kita orang-orang awam guys. Konsepnya begitu rapi. Dan wajib ada BEM itu ya di tingkat pendidikan tinggi tuh. Gimana Iya. menurut Pak BEM sendiri? ya pastinya harus ada, karena ya sekarang siapa yang mau ngurusin ke dekan? Ke struktural lah Iya, antar struktural mahasiswa, lah. antar mahasiswa Siapa kan. yang mau ngurusin secara langsung birokrasinya gitu kan? Sedangkan kita tahu sendiri kan pasti ada birokrasi yang agak berbeda gitu kan. Gitu. Dari fungsi apa itu BEM serta pengertian dan jabarannya banyak ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, ada apa aja sih di dalam BEM? Misalkan kayak organigramnya ataupun strukturnya. Kalau boleh dijelasin ya. Boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Tapi sebelumnya udah pada ikut setapak embak belum ini? Pasti dong. Alhamdulillah, Kan podcast ini dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Universitas Pakuan. Iya. Iya, bagus deh udah pada ikut mah. Wajib dong. Iya. Masa enggak sih? Haruslah. Ya, balik lagi di yang dipertanyakan Bung Nat nih. Ya, Tadi kita udah berbicara apa itu BEM tersendiri, fungsi BEM juga. Nah, mungkin kita pengen tahu sih ada apa aja di dalam BEM tuh. sebenarnya ada anggotanya, ada pengurusnya, dan ada beberapa banyaknya departemen yang mengurusi dari kinerja si BEM Badan Eksekutif Mahasiswanya ini. Nah, mulai dari ketua dan wakil dan dibantu dengan dewan harian. Nah, dewan harian ini ada yang namanya sekretaris dengan bendahara, dan dilanjut dengan pengurusan intinya dari ke-6 departemen. Mulai dari departemen pendidikan. Nah, ini secara ini ya, Ya. nggak mengurut atau gimana, cuman secara umum aja. Departemen pendidikan, ada departemen kerohanian, yang ketiga ada departemen humas, yang keempat ada departemen minat dan bakat, yang kelima ada departemen tekshop ataupun teknisop, dan yang keenam ada departemen teknik adventure for science atau yang biasa kita sebut dengan TAPS. Lumayan banyak ya departemennya ya. Alhamdulillah Pak, banyak. Anggotanya Banyak juga. Lumayan. lah. Harus lah ya. Iya loh. Namanya wajib berorganisasi di teknik harus banyak lah pengurusnya. Pastinya. Apalagi mengurusi dan menampung aspirasi mahasiswa teknik lah ya, masyarakat teknik di sini. Iya, karena 6 bidang itu termasuk dalam ibaratnya 6 jenderal lah. Iya nggak? Demi menyokong si teknik ini ataupun si BEM-nya, ya 6 jenderal ini yang menampung segala sesuatunya gitu. Jadi kayak menterinya lah ya. Ya, bisa dibilang menteri lah kalau Menteri. dalam tatanan negara. Nah, iya. Miniatur negara. Sih memang ya miniatur negara ya. Tapi di dalam kata BEM juga ada yang namanya eksekutif. Berarti di sini tuh sistemnya kan boleh kita tahu di struktur negara pun ada eksekutif. Nah, mungkin hampir sama ya jatuhnya. Ada presiden, ada menteri. Gimana tuh? Apa? Gimana gue nggak tahu, ini orang awam. Apakah ada beda mungkin ataupun ada hal-hal yang lebih sistematis ataupun ada berkurang? Ini sih menurut pandangan Bapak sendiri ya. Ya sebenarnya mah ya namanya miniatur ya skala mininya ataupun skala kecilnya. Skala kecil ya. Ya, jadi dibilang eksekutif itu ya lembaga yang eksekutif, yang artinya eksklusif, bisa dibilang sifatnya secara eksklusif,
dan kinerja ataupun kerjanya secara langsung gitu, bentuknya terlihat. Ibaratnya mah kalau dalam eh, apa suatu tampilan depan layar lah gitu, karena ya namanya badan pelaksana ya begitu ya, bertingkah selayaknya eksekutif gitu, Hmm. eksklusif gitu. Nah, tuh dengar masyarakat teknik tuh bisa difahami dan dimaknain lah apa itu BEM, fungsi BEM dan ada apa aja di dalam BEM. Mungkin yang tadi disebutin ketua BEM kita ada beberapa departemen di dalam BEM. Nantilah episode selanjutnya ya bakal kita bahas secara rinci. Nah, balik lagi ke apa yang kita bahas tadi nih Bung Nat nih. Apa tadi tuh? Yang dari tema ya, tantangan dan keuntungan berorganisasi di saat pandemi ya. Nah, berarti eh lu ngejabat di saat pandemi nih. Ya, Apa? Ada. Jadi siapa nih Bung? Bung Nat aja lah. Oke, siap. Tapi Bung aja sih. Komeng ya. Oke. Jadi, apakah ada permasalahan atau tantangan lu ngejabat di masa pandemi kayak gini? banyak. Banyak ya. Oh, banyak. Apa aja tuh kalau boleh dijabarin? Kalau dibilang banyak, tetapi kesini-sini udah berkurang. Nah, maksudnya itu ketika nggak dijalanin, nggak tahu masalahnya apa Oke. gitu. Nah, pas sudah dijalanin, tahu diselesain. Nah, makanya dibilang ada yang namanya problem solving gitu. Memang kalau diandai-andaikan atau dibilang ngawang-ngawang mah itu banyak banget permasalahan, tetapi ketika dijalani dari hal terkecil, ya itu banyak. Sebagai contohnya apa permasalahan tentang misalnya kegiatan mahasiswa kan ada transisi dari offline menjadi full online itu gimana tuh? Yang paling pertama itu kita pasti rasakan bersama perihal komunikasi ya, baik di internal maupun di eksternal. Internal dari si individu per orang mahasiswanya, ataupun individu ataupun dari keorganisasiannya, lembaganya. Tuh ya, permasalahan itu gimana sih mengkoordinir nih gitu kan, dari si keanggotaannya, dari metode-metode kegiatannya bakal seperti apa nantinya gitu kan. Mungkin ya baik secara umumnya seperti itu. Berarti untuk Bapak sendiri ya sebagai BEM di Fakultas Teknik juga lebih kayak ke arah nggak terlalu mempermasalahkan ya berbagai tantangan ataupun kondisi yang ada. Iya, Malah lebih ke arah mungkin mau berinovasi iya, untuk konsep-konsep apa segala macam yang ada di teknik itu ya. iya toh, karena gue sempat berpikiran gini, Bung Nat dan Komeng. Sebenarnya gue secara pribadi beraninya ataupun mendorong teman-temannya itu dengan karena wah, ini salah satu peluang nih dimana menjalankan suatu organisasi nggak ada pernah yang menjalankan, yang artinya peluang ini bukannya ini ya apa jadi kayak wah ini mah susah nih apa gimana, enggak, cuman peluang itu lu macu nih dari potensi lu sejauh mana nih batas lu nih gitu kan, dengan batas teman-teman lu ataupun keanggotaan lu nantinya gitu kan. Jadi kayak lu tahu batas diri lu saat berpikir kritis itu sejauh mana, bertingkah kritis itu sejauh mana gitu kan. Berarti ya emang baru kali ini ya memimpin sebuah organisasi di saat pandemi kayak ginilah, banyak pembatasan, nggak bisa berkegiatan apalah segalanya yang bisa dilakuin saat offline. Nah mungkin kan tadi kan membicarakan tentang tantangan. Salah satu tantangannya kan mungkin di dalam organisasi pasti ada kegiatan nih, dan tentunya harus dilakukan secara offline waktu dulu. Jadi kalau untuk sekarang gimana tuh untuk melakukan kegiatannya? Apakah ada perbedaan? Diganti kegiatannya. Diganti. Iya. Oh bisa tapi diganti gitu. Oh bisa. Oh bisa. Ya kan karena kita diajarnya buat aktif, kreatif, inovatif.
Oh. Harus Kita, banyak kreativitas ya. Sorry Bung Nat, udah jauh-jauh ini panjang-panjang nanya, kita belum tahu visi misi BEM sekarang ini apa. Iya ya, Aduh. ngomong-ngomong itu masalah visi misi kayaknya kita harus berhak tahu gitu. Nah itu makanya bisa dia sampai kuat sampai sekarang gitu menghadapi pandemi ini. Tapi organisasi terus jalan kayak gini. Terus jalan walaupun banyak kendala ya, Pak ya. Permasalahan banyak, kondisi perdana lagi kan di Iya. masa sekarang gitu. Ya kalau dipikir-pikir apa berorganisasi di saat pandemi kayak gini kita pun kesulitan ya. Kita nggak ada Kesulitan ya, contoh. memang. Contoh nggak ada, kita referensi nggak ada ya. Jadi mau nanya ke siapapun ya mereka juga belum tentu tahu dan kita juga nggak tahu nih. Iya, Survive lah ya, harus survive. mencoba hal baru. Mm. Nah, Selalu jadi berinovasi. inovasi, aktif, kreatif. Nah, cobalah. Tadi visi misinya apa sih, Bem? Ih, lupa lagi visi misinya. Alah, coba ini. Kok bisa lupa? Ini. Bercanda. Serius amat dari tadi nih, kaku Iya. banget ya. Ih. Selalu lah. Ada kali. Ada terus. Ada terus. Panjang tahu nih visi misinya. Coba Gak apa kali ya. mungkin Boleh. yang masyarakat teknik belum tahu bisa tahu lah. Harusnya udah tahu lah, kan udah milih. Oh, Awal-awal. kan masih Kan masih ada maba yang baru masuk. Oh, benar. Ada adik-adik baru. Adik baru ya. Yang mereka nggak tahu di saat kita kondisi pemilihan ataupun segimana, ketika Anda mencalonkan mereka juga nggak tahu. Tapi pas ketika masuk, oh ini pejabat yang ada di sekarang. harus berhak tahu dong mereka. Hak mereka itu tahu pemimpin. Iyalah, harus. Coba apa tuh? Jadi dasar pemikiran dari visi misi sebenarnya ya karena sebenarnya jujur ngambil dari Google. Cuman kenapa gua ngambil dari Google? Gua ambil yang baik-baiknya ataupun yang sederhananya bisa gua bakal implementasikan. Ya berangkat dari BEM-BEM sebelumnya, dari mungkin periode pertama sampai sekarang ya nggak mungkin gua simpulkan gitu. Cuman mengambil beberapa kesimpulan lah dari BEM-BEM berikutnya ataupun bisa dibilang dari pengurusan sebelum-sebelumnya, mulai dari masuk ke teknik sampai ke sekarang diamanahkan jadi ketua BEM FT. Nah sebenarnya visinya sederhana aja gitu kan. Apa tuh kalau boleh tahu? Terwujudnya sih dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik ini yang aspiratif, edukatif, inspiratif, komunikatif, dan sensitif. Dan adapun keempat poin dari misinya ini demi mewujudkan si visinya. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik, jujur, dan adil terhadap sivitas akademik maupun mahasiswa FT. Dan yang kedua, ada mewadai, memfasilitasi, dan mengembangkan aspirasi, potensi, minat, dan bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, menyuguhkan edukasi bersifat faktual, populer, dan selektif terhadap perkembangan sejarah dan teknologi. Dan yang keempat, ada membangun mahasiswa Fakultas Teknik yang sadar akan kondisi sosial masyarakat di kampus maupun luar kampus. Begitu Bung Nat maupun Meng. Bagus ya visi misinya memang. Panjang ya? Lumayan panjang sih, tapi dan pastinya berisi semua itu. berisi. Ada tujuannya. Pasti. Tujuannya ada, pensalurannya ada. Tapi dari beranjak dari visi misi itu kayaknya kita bakal ke pembahasan yang menyangkut ke arah situ juga sebenarnya. Yaitu keuntungan lah. Yang saya sendiri pengen tanyakan ya, apa sih inovasi di saat pandemi ini? Contohnya kayak bagaimana cara mengatasi kegiatan yang wajib, ibaratkan setiap keorganisasian itu kan dia punya kegiatan yang wajib gitu kan. Di masa pandemi ini apakah ada inovasi terhadap kegiatan tersebut? Ya, sebetulnya bukan dari pemikiran saya. Pemikiran ini lahir dari beberapa diskusi ataupun beberapa pandangan lah, baik dari kawan-kawan ataupun dari abang dan teteh kita gitu kan. Makanya bisa disimpulkan sebenarnya ada beberapa hal inovasi yang berangkat dari situ. Yang pertama sih ada salah satu kegiatan yang mungkin baru adalah,
yang salah satunya pernah mengadakan bakti desa lah ya terhadap suatu desa di daerah desa Tajudalang Iya. dan memberikan output yang berguna demi menunjang si fungsi dari prasarana desa. Hmm. Dan yang selanjutnya inovasi tersendiri ya mungkin beberapa hal dari metodenya. Misalkan kan kita pahaminya secara umum melaksanakan kegiatan itu secara offline lah, artinya mulai dari tatap muka ataupun berkumpul secara langsung gitu kan, itu mulai dibatasi. Itu kan salah satu bentuk inovasi dalam menunjang ataupun menjalankan suatu kegiatan. Kayak mulai dibatasi kegiatannya gitu kan, ya artinya nggak dibatasi semuanya bisa terlibat gitu, tetapi semua bisa terlibat, tetapi dari segi pelaksanaan secara langsungnya yang dikurangi. Makanya ada basis yang secara online-nya virtual gitu. Dan di selanjutnya juga ada beberapa hal kegiatan yang mengarah ke online lah gitu. Mulai kemarin ada kegiatan e-sport juga, walaupun belum terlalu ramai ya. Oh, itu inovasinya ya. Salah satunya. Ya intinya sih menunjang dari yang memanfaatkan fasilitas yang ada aja gitu. Dengan kondisi yang sekarang ya. Ya. Contohnya podcast ini pun bisa terjalankan karena inovasi BEM sendiri lah ya. Untuk menyampaikan media dan informasi kepada masyarakat teknik yang lebih luas lah ya, yang nggak bisa kita kumpul-kumpul di kampus lagi di masa pandemi kayak gini. Nah, mungkin itulah inovasi yang mau dilakukan dan bisa dilakukan ataupun sudah dilakukan. Nah, bagaimana caranya sih mengatasi kegiatan yang wajib berjalan ya? Yang wajib berjalan entah apapun di masa kayak apa, tapi terjadi di zaman sekarang yang pandemi ini. Ya sebetulnya sih masalah wajib nggak wajib sebenarnya bisa dijalanin juga gitu kan. Jadi wajibnya itu kan nggak ada harus rincian harus seperti ini A, B, C atau D atau gini gitu, nggak ada kan. Tapi yang wajib melaksanakan ya nggak ada secara kayak harus dengan ini, harus dengan gini kan. Makanya gitu kan, makanya disitulah ada yang namanya suatu bentuk inovasi gitu kan. Makanya ya salah satunya ya narik si minat ataupun antusiasnya gitu, gimana sih di kondisi seperti ini gitu. Memang perlu kajian panjang gitu, perlu kajian jauh, cuman bisalah pastinya. Nah makanya dari segi metode sih ataupun segi pelaksanaannya yang diubah tuh. Misalkan kita dengan paham secara umumnya itu metode pelaksanaannya, oh ini tetap muka apa gimana, kan bisa dibuat secara daring ataupun virtual ataupun secara hybrid lah. Hybrid itu kan kayak online ya setengah-setengah gitu kan, ada yang langsung, ada yang secara virtual. Itu ya caranya ya, cara mengatasinya. Salah satu cara ya. Dan sebenarnya di balik itu semua ya pasti harus ada yang dikurangi juga, ada yang ditambahkan. Misalkan ya nantinya ada yang namanya pro dan kontra, pasti itu ada. Dan juga kan yang buat esensinya pun juga harus coba dioptimalkan, dipenuhi gitu kan. Karena yang penting lah buat ngejalanin kegiatan ya kita nggak bisa begitu aja gitu kan, pasti harus ada esensinya gitu. Ya mungkin cukup banyak tadi yang udah dijelaskan dari ketua BEM kita ini, dari permasalahan apa yang ada di pandemi sampai bagaimana caranya mengatasi pandemi inilah ya. Mungkin buat masyarakat teknik lah, kita harus memahami kegiatan-kegiatan yang lainnya di masa pandemi kayak gini lah ya. Intinya tetap semangat sih ya. Selalu semangat terus, jangan lupa jaga kesehatannya. Selalu lah jaga kesehatan. Seperti yang disampaikan kepada BEM kita, untuk selalu terus kreatif, berinovasi, aktif dan terutama sensitif. Parah, sensitif sih ya. Terakhir. Sensitifnya bukan ini ya. Iya. Kita mau nanya nih. Mungkin takutnya banyak yang berpikiran apa? Sensitif apa sih yang mau diwujudkan di keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Pakuan ini? Ya, sensitifnya bukan disikut
disikut sedikit langsung berantem ya, enggak gitu. Enggak. Sikut sedikit langsung pukul apa gimana, enggak gitu. Bukan anak FT banget sebenarnya kalau kayak gitu. Kayak apa? Sensitif yang dimaksud tuh ya lo lebih bisa ngedepankan pemikiran dulu gitu kan, Iya. sebelum melakukan suatu hal. Sebelumnya memang secara umum anak teknik itu orang yang praktisi lah gitu, gue bisa bilang Iya. gitu ya menurut gue ya, karena memang kita tuh wah orangnya selalu bilang gerak teknisi banget gitu kan, teknis gitu kan orangnya. Makanya kenapa nggak didepankan ke sononya gitu. Maksud gue sensitif kan dibilang kenapa bisa macu pemikiran ya karena sensitif kita ini terpicunya karena ada pemikiran yang mengganggu gitu. Ibarat ketika kesel sama seorang ya pasti kan di kepikiran dulu, bukan karena dipukul apa gimana. Nah kan gue bilang macu sensitifnya di situ. Bagaimana sih kalau ntar diimplementasinya dalam suatu keorganisasian gitu kan. Ya artinya segala sesuatunya, apalagi khususnya di kondisi COVID yang kayak gini kan, segala sesuatu harus dibatasi, benar-benar jaga jarak, apalagi jaga kesehatan gitu kan. Gitu kan perlu pacu banget nih dari segi pemikirannya buat melakukan suatu hal tuh. Bener banget lo harus sensitif gitu. Itu sih yang coba pengen ataupun yang lagi gue lakukan terus menerus kepada teman-teman FT. Oke. Lebih ke sensitif pada pemikiran ya, Yoi, jangan selalu terpancing emosi lah ya. biar nggak gampang eksekusi. Oke, baik. Bedalah teknik kalem lah ya. Santuy kita. Santuy terus. Santuy terus. Yuh. Mungkin udah panjang lebar juga ya. Panjang Kita banget. pembahasan berat banget nih, Bung Nat. Tapi ini buat masyarakat teknik lah, buat edukasi tentang apa sih itu BEM, fungsi BEM, dan cara mengatasi BEM sendiri di kala pandemi kayak gini ya. Nah, mungkin terima kasih lah ya buat Terima kasih Pak BEM udah mau hadir dan berbagi cerita lah, informasi. cerita. Nah, terakhir. Ya boleh. Apa nih? Syarat mau menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik itu apa? Satu kalimat. Apa syarat mau jadi anggota BEM FT? Itu kan visi Anda. Ini mungkin Bung Nat bisa syarat lah ke Pak BEM ini. Syarat yang lebih spesifik lah. Misalkan Biar kayak gua maba nih. masuk. Gua maba. Bilang dong, kan gua nggak nangkep. Iya makanya serius amat sih. Serius amat Tadi selalu bilang lah. santuy kita. Ya, Syaratnya ikut Stapak dan Kembaks. Stapak dan Kembaks. Ya, dan ikuti pengkaderan di tiap-tiap himpunannya. Wajib tuh ya. Wajib banget ya. karena lu cuma setengah nyawa kalau ikut Stapak doang. Yoi. Kalau ketika lu ikut pengkaderan di mana, lu full nyawa lu. Yoi. Ibaratnya gitu. Yuk. Mungkin terima kasih banyak ya. Terima kasih buat banyak. Pak BEM. Janganlah. Baiklah. Terbaik emang. Terima kasih buat Pak BEM udah banyak sharing, bercerita, berbagi informasi, dan tidak lupa juga kita ingatkan podcast ini dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Dan juga kita melaksanakan podcast ini pun mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Mungkin sekian dari kami. Saya Komeng dan saya Bungat. Pamit undur diri. Jangan lupa didengerin terus Potekan Atu Podcast Teknik 81. Dengerin terus ya. Kalau nggak dengerin, inget kan? Awas lu. Bakal gue push upin lo. Hahaha.